Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi di sini dengan keadaan yang sehat walafiat ya, tanpa keadaan suatu apapun. Fit, Iya. puasa-puasa kayak gini enaknya ngapain ya? Puasa kayak gini di bulan Ramadan sih enaknya kayak nyari amalan-amalan buat ngisi kekosongan waktu kita gitu. Biar waktu kita di bulan Ramadan itu bermanfaat gitu. Kayak apa contohnya? Contohnya ya kayak tadarus, terus berzikir. Tadarus, berzikir. Oh iya ya, bisa ya. Oh iya. Tapi kemarin ya, aku ngeliat ada orang yang lagi berduaan gitu. Suami istri. Puasa. Suami Nggak tahu, istri. tapi kayaknya masih muda seumuran kita deh. Mungkin nikah muda. Oh, maksudnya kayak masih sekolah gitu. amat. Mungkin apa mereka pacaran ya? Oh, bisa jadi ya. Emang hukum pacaran di bulan puasa itu boleh nggak sih? Nggak tahu. Boleh nggak sih? Boleh nggak ya? Nah, berpacaran di bulan puasa itu seperti hal yang umum ya di Iya, masyarakat kita. Udah kayak wajar gitu. Udah kayak wajar. Tapi pertama-tama nih, kan kita membahas tentang berpacaran. Kita mau bikin disclaimer dulu. Memang kita Bukan manusia yang sempurna gitu. bukan manusia yang sempurna. Kita juga pernah menjalin asmara sama perempuan gitu. Punya rasa suka. Iya. Itu sangat normal. Iya. Maka dari itu, jikalau memang suatu saat kita mempunyai beberapa tindakan-tindakan yang sekiranya berlawanan dengan apa yang akan kita ucapkan, mohon bimbingannya untuk tegurannya. Mohon diingatkan. Mohon diingatkan. Oke, jadi pertama-tama kita harus mendudukkan masalahnya nih, Fit. Iya. Pacaran itu pengertiannya apa sih? Pertanyaannya apa? Pengertian dari pacaran itu sendiri. Apa Pak? Berarti kan kayak berdua-duaan, di mana perempuan dan laki-laki yang bukan mahram ya, yang berarti yang belum menikah, yang bukan mahram, berdua-duaan. Dan seperti ada kegiatan-kegiatan yang gitu. Itu Apa contohnya tuh? gimana? Contohnya ya seperti bergandengan tangan, berpelukan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya di Islam tidak boleh. Tidak Karena boleh. bukan mahram. Oh iya, ya kan secara kalau dipikir orang yang belum nikah ngapain begitu ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ada hadis perkataan Rasulullah ya, dari sahabat Ahmad, hadis riwayat Ahmad yang berbunyi seperti ini: barang siapa yang beriman pada Allah dan akhir akhir, maka jangan sekali-kali berhalwat, berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, karena yang ketiga di antara mereka adalah syaitan. Syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Kan ini membuktikan bahwa kalau misal berduaan yang ketiga setan, berarti kan sangat ngeri. Astagfirullahaladzim. Tapi di sini kita harus mencermati, Fit. Gimana? Di kalimat awalnya nih, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berarti kan seperti mengimani rukun iman. Oh. Berarti kalau misal orang yang berpacaran itu Sama aja nggak beriman gitu. Apa gimana? Astagfirullah, bisa diambil kesimpulan sendiri lah ya. Iya. Kalian udah tahu lah ya. Kan kita udah tahu semuanya. Nah, kan kita sudah bisa Menilai sendiri. menilai sendiri lah, apakah itu termasuk perbuatan untuk orang yang beriman atau enggak. Lantas puasanya orang pacaran itu diterima atau enggak ya? Nggak tahu tuh. Tapi kan kalau misalnya dipikir-pikir itu, orang puasa tapi pacaran, puasa tapi menjalankan sesuatu yang dilarang sama Allah. Iya. Berarti Walaupun nggak puasa pun tetap dilarang sama Allah ya. iya. Berarti itu kan hal yang sebenarnya nggak boleh.
Udah tahu dong puasanya gimana. Nah, di Al-Quran Allah sudah berfirman kepada kita. Udah kasih tahu kita nih, Fit. Di Quran surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada seorang laki-laki yang beriman. Garis bawahin ya, laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci daripada mereka. Dan bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Berarti kan di sini untuk orang-orang yang beriman, kita disuruh untuk menahan pandangan kita dari sesuatu yang nggak boleh. Tapi kalau misal kita ngelihat perempuan, itu boleh apa enggak? Ya, kalau nggak ada maksud tertentu boleh aja kan. Boleh aja, karena kan sebenarnya itu tergantung niatnya. Kalau niatmu untuk memang karena nafsu, itu jangan. Tapi kalau misal untuk mengenali, misal, oh itu siapa ya? Oh itu ternyata si fulan. Itu ya boleh, kalau pikir-pikir kan boleh kan? Karena mengenali. Kalau misal nggak boleh banget, nggak boleh itu, ya kan namanya membatasi sosial kan? Berapa nggak kenal, misalnya nggak kenal satu sama selain gitu. Dan yang kedua nih, Fit, memelihara kemaluannya. Itu maksudnya kemaluannya dipelihara apa gimana? Nah, pengertian menjaga kemaluan itu, Fit, itu tuh kayak menghindari perzinahan dengan orang yang belum halal buat kita, belum mahramnya kita sendiri. Jadi untuk teman-teman yang beriman, maka sebaiknya kita menjaga pandangan dan menghindari zina agar bisa terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fit, jadi kesimpulan dari apa yang udah kita omongin nih, Fit. Pertama, lagi puasa nggak boleh pacaran. Jangan pacaran dulu, ditunda dulu aja sampai kapan ya? Berarti kan kalau begitu, berarti kalau bukan bulan Ramadan boleh pacaran dong kalau gitu. Yang kedua, hikmah yang kedua, kalau Anda ingin menjadi orang yang beriman, maka Anda harus menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Jadi, kalau nggak puasa, sebaiknya jangan pacaran dulu. Dan kalau bisa nih, langsung aja ta'aruf. Bukan. Maksudnya, kalau kita mau mendekati lawan jenis, maksudnya udah harus siap dulu gitu ya. Kita harus merasa kita udah siap dulu. Seperti siap finansial, siap mental, siap raga. Karena ya sama aja kayak kita mau deketin anak orang nih. Kita pengen hidup menua bersama. Masa nggak ada persiapan? Nah, makanya kita tidak merekomendasikan pacaran untuk mendekati lawan jenis untuk dijadikan teman hidup, tapi lebih ke berkenalan lalu langsung ajak nikah. Karena untuk teman-teman cowok kita nih, teman-teman cowok nih, bro semua, kalau misal lu pakai lu gue sekarang. Kalau misal lu adalah orang yang gentleman, langsung nikahin, jangan pacaran. Karena kalau lu langsung nikahin, itu berarti lu udah punya komitmen sama cewek itu, bukan cuma main-main. Oke? Siap. Itu untuk hari ini. Fit, ada pernyataan nggak? Pertanyaan. Iya. Ada beberapa pertanyaan dari aku, ada beberapa karena aku ada yang belum terlalu jelas tadi loh. Yang pertama itu, kalau di bulan Ramadan chat sama pacar itu boleh apa enggak atau gimana hukumnya? Jadi gini, chattingan itu kan sama aja kayak komunikasi ya. Kita berkomunikasi dengan orang, dengan sahabat, tetangga, kerabat. Karena kita nggak berkomunikasi pacaran, jadi kita lihat dulu niat untuk chattingan itu apa. Kalau misal
chattingan, misal masih punya pacar nih Iya. di bulan Ramadan, tapi chattingannya misal Anda dengan teman Anda itu satu organisasi, misal tanya organisasi, itu boleh karena tujuannya untuk bertanya organisasi. Tapi kalau misal chattingan seperti bermesra-mesraan, ayang-ayang, bebek ya dan lain-lain, bibi ya, itu lebah. Itu jangan dulu. Kan juga lagi puasa juga, jangan berusaha masalah. Jangannya bisa baca Quran atau yang lain sebagainya. Kayak gitu, Fit. Yang kedua, kalau cuma jalan doang sama cowok masih tetap dapat pahala gak puasanya? Pahala puasanya itu masih dapat gak? Apa makruh? Cuma masih diterima tapi makruh gitu loh. Kalau ini sepertinya jalan doang. Kalau misal jalan bareng sama cowok, asalkan tidak menimbulkan syahwat atau seperti kayak teman biasa, misal jalan berduaan apa gitu tempat rame Tanpa maksud tertentu gitu tanpa ya? maksud tertentu, itu menurutku boleh-boleh aja karena memang ya nggak ada apa-apa kan. Tapi kalau misal bertujuan emang untuk pacaran, itu kayaknya nggak boleh deh, soalnya kan pacaran kan haram gitu katanya. Lanjut. Yang ketiga, kalau bangunin sahur ke orang yang kita suka atau kita sayang atau pacar kita gitu, apakah dosa apa gimana? Sebenarnya kalau niatnya untuk bangunin itu nggak apa-apa, karena kan ya karena bangunin gitu loh. Gitu. Ya. Terus kalau LDR gimana tuh? Gak pernah tatap muka, gak pernah ketemuan. Gak pernah tatap muka, gak pernah ketemuan. Apakah boleh VCS? Apa itu VCS? Video call sahur. Wah, video call sahur. Iya. Oh, video call sahur boleh sebenarnya kan, balik lagi ke pertanyaan tadi. Iya. Kayak buat bangunin doang. Terus kalau misal sebelum bulan puasa nih, pacarannya putus dulu gitu. Terus kalau puasanya udah selesai, nyambung lagi pacarannya, itu gimana? Untuk itu putus berarti kan sudah berhenti dari zina dan semacamnya ya. Iya. Itu sama aja kayak udah taubat, udah janji sama Allah, udah stop. Jadi kalau misal lanjut lagi, itu sama aja kayak membohongi diri sendiri dan membohongi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Itu kan sama aja kayak khianat. Iya. Jadi jangan deh. Sebaiknya jangan. Karena membohongi diri sendiri aja udah sakit, apalagi membohongi Allah. Allah. Tuhan kita sendiri yang udah nyiptain kita. Itu. Oke, mungkin kita sampai sini aja. Mungkin ada tambahan dari Mas Ilham? Udah, cukup. Ya, sampai sini aja. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat Dan bisa dijadikan renungan untuk kita semua. Kita juga masih belajar, jadi mohon sekali bimbingannya kalau misalnya kita salah kata dan mohon diingatkan gitu. Mohon diingatkan juga. Sekian dari kita, sampai bertemu di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.